Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat semua, kembali bersama kami di Ikhwan Effendi Channel dalam rangka berdakwah media. Mudah-mudahan senantiasa menjadi wasilah untuk kebermanfaatan bagi umat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang penampakan. Ya, jadi ketika mendengar kata penampakan seolah-olah sesuatu yang menyeramkan, gitu ya. Padahal dalam konsep akidah bahwa penampakan tidak ada yang menakutkan dan tidak harus kita takuti. Bahwa kita mengetahui di negara kita ini kadang-kadang banyak beredar film-film, ada kuntilanak, kemudian sundel bolong, tuyul, suster ngesot, nenek gayung, kakek canggul, macam-macam jenisnya, yang ketika kita tidak memahami tentang apa itu sesungguhnya penampakan, maka kita akan terpengaruh dengan film-film yang ada. Tetapi dengan kita memahami apa itu sebenarnya penampakan, maka kita harus mengenali tentang makhluk yang namanya jin. Gitu. Jadi jin itu ada 3 macam, yang mana dalam hadis hadis riwayat Tirmizi dan Hakim ada 3 kelompok jin. Yang pertama, jin yang bisa terbang di udara. Jin bisa terbang di udara. Yang kedua, ada jin yang menyerupai. Ada kalajengking, kemudian menyerupai ular dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada jin yang bisa menghilang, bisa berpindah-pindah, jin berpetualang. Ada 3 jenis jin ini. Maka lalu bagaimana dengan penampakan yang sering kita dengarkan, bahkan banyak difilm-filmkan, bahwa penampakan itu salah satu bentuk jin yang bisa menyerupai, karena jin tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Ya. Dan arti dari bahasa jin itu sendiri adalah tersembunyi. Kalau lawannya ins, artinya tampak. Jadi kalau jin itu artinya tersembunyi, maka tidak bisa dilihat oleh kasat mata, oleh mata zohir manusia. Jadi kalau ada orang yang senantiasa mengaku bisa melihat jin, maka dia telah keluar dari syahadat, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sahabat semua rahmati Allah, maka jin yang bisa menyerupai inilah yang Allah izinkan bisa menyerupai bentuk lain, kecuali para nabi dan rasul yang tidak bisa diserupai. Tetapi kecil dan sedikit sekali. Ya, tentang penampakan ini terjadi. Toh dari kita semua juga mungkin ada yang belum pernah, mungkin juga ada yang sudah pernah sekali 2 kali melihat penampakan. Saya sendiri, sahabat semua, sudah lebih dari 10 tahun meruqyah, belum pernah juga melihat penampakan. Ini artinya ya celahnya itu kecil, yang seharusnya jin itu bisa marah dan bisa dendam gitu ya, sehingga menampakkan diri. Karena memang jin itu lemah. Jadi jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk lain, maka dia dalam kondisi lemah. Sikap kita sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman, maka tidak boleh takut kepada penampakan, karena dipastikan dia akan lari. Gitu. Maka apa yang ada di film-film yang dikejar-kejar oleh kuntilanak, oleh sundel bolong, oleh suster ngesot, nah ini perkara yang zalim, karena menyelisih akidah. Maka jangan percaya dengan itu semua, karena setiap penampakan itu pasti takut dengan manusia, bukannya malah ngejar-ngejar gitu ya. Ini tidak ada. Nah, maka sahabat semua, tidak ada lagi yang seharusnya kita takuti dari penampakan itu sendiri, karena sejatinya ya memang lemah gitu, dan kecil sekali kemungkinan untuk terjadi penampakan itu. Ketika ada penampakan, maka dipastikan kalau kita dekati pasti lari itu. Apalagi kita membacakan zikir, membacakan ayat-ayat Al-Quran, pasti lari terbirit-birit. Jadi nggak ada istilah penampakan itu nyekik manusia, kan nggak ada beritanya sepanjang sejarah ada jin nyekik manusia sampai mati gitu ya. Maka dengan kekuatan akidah ini, sehingga kita tidak lagi takut,
tidak lagi mikir macam-macam dengan penampakan yang mungkin sering kita dengar ataupun kita lihat. Maka dari itu cukup kita yakin bahwa jin itu ada, tetapi tidak boleh takut terhadap jin maupun dalam bentuk penampakan yang lainnya. Sahabat semua rahmati Allah, karena memang jin dan manusia itu dua makhluk yang memang disandingkan dan tugasnya sama. Ada jin beriman, ada manusia beriman. Ada jin munafik, ada manusia munafik. Ada jin kafir dan juga ada manusia kafir. Sama, walaupun ada beberapa perbedaan. Yang jin tersembunyi, ins tampak. Umur jin bisa ribuan tahun, sementara manusia tidak. Nah, ini mungkin beberapa perbedaan, tetapi tugas kita sama. Ya, itu mungkin penjelasan singkat terkait dengan makhluk yang namanya jin dan juga penampakan. Jadi kalau ada kita melihat kuntilanak, kemudian banaspati, mungkin palasik yang banyak beredar macam-macam, bahwa itu senantiasa hanya sesuatu yang sifatnya kecil terjadi kemungkinan, karena memang itu adalah dari jin yang bisa menyerupai gitu. Jadi kita jangan terpengaruh dengan itu semua, cukup fokus dengan beribadah dan menguatkan akidah kita. Tidak ada lagi yang takut, kita buktikan gitu ya. Maka ketika ada sesuatu yang aneh, coba pastikan, pasti nggak ada, ataupun pasti dia kalau ada pun pasti lari. Baik, semoga bermanfaat. Ya, kami undur diri dan jangan lupa untuk mendukung channel kita di Ikhwan Effendi Channel dengan subscribe, share, dan juga untuk like channel ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah sebab kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.